Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1400. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Bahkan kualitatif, tetapi itu cukup untuk memotong rata-rata setengah langkah Supreme. Tetapi ketika itu jatuh kepada anggota klan kegelapan itu, bahkan itu tidak dapat melukainya dan tidak dapat memotong tangannya lagi. Kinchan langsung menyadari bahwa pertahanan klan kegelapan ini berkali-kali lebih kuat daripada pertahanan para pejuang di alam semesta ini. Bocah semut, kamu ingin menerobos pertahananku. Kamu tidak tahu harus hidup atau mati, kata anggota klan kegelapan itu. Dia mencibir. Dia sangat percaya diri dengan pertahanannya. Dan kemudian tangan kegelapannya itu langsung menekan Kinchan lagi. Di saat yang sama telapak tangan yang patah pun juga langsung membungkus Kinchan dari dalam. Tidak baik, kata Penatua Iblis Kuno. Dia dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi cemas. Kinchan adalah orang jenius dari dunia bawah. Jika dia mati di tangan klan kegelapan itu, maka mereka akan mendapat masalah. Namun kegelisahan di hati mereka belum mereda. Boom! Sebuah kilatan cahaya pedang menyala, dan energi pedang yang menakutkan yang mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya itu seolah-olah bisa memotong langit. Itu naik ke atas dan langsung merobek telapak tangan besar yang dilepaskan oleh klan kegelapan tersebut. Duar! Cahaya pedang melesat, tak terlukiskan untuk menggambarkan betapa menakutkannya pedang itu. Cahaya pedang yang besar mengamuk di langit, dan napas kematian yang mengepul membentuk kerajaan kematian. Dan dari kerajaan kematian itu, sesosok langsung keluar dari telapak tangan, dan itu adalah Kinchan. Tangan yang tak terbatas tidak bisa menutupi sosoknya sama sekali. Sosoknya seperti dewa kematian, dia mengandung kekuatan kematian yang sangat luar biasa. Lalu Kinchan pelan-pelan berjalan keluar dari kehampaan yang tak berujung itu, lalu mengendalikan kehendak surga dan lalu mengendalikan hidup dan mati di dunia. Pada saat ini, Penatua Iblis Kuno dan yang lainnya tidak dapat menggambarkan perasaan yang mereka rasakan ketika melihat Kinchan. Mereka dengan jelas melihat sosok, tetapi mereka sepertinya melihat ketakutan dan kematian. Tampaknya jika mereka melihatnya beberapa kali lagi, nyawa mereka akan hilang kapan saja. Hal ini pun membuat mereka pun saling berpaling, masing-masing tampak ngeri. Mereka semua adalah penatua tingkat Supreme tahap tengah, tetapi mereka sebenarnya memiliki perasaan seperti itu ketika melihat Kinchan. Seberapa buruk pencapaian pihak lain di jalan kematian. Potong. Di tengah keterkejutan semua orang, Kinchan mematahkan tangan klan kegelapan itu dengan pedangnya, dan lalu cahaya dingin keluar dari matanya dan dia menebas lagi. Saat pedang itu ditebas, cahaya pedang yang besar seperti sungai kematian yang panjang itu bergulung dan bergelombang di kehampaan, dan boom! Cahaya pedang ini sepertinya telah berubah menjadi naga kematian yang nyata. Itu berlari ke dalam kehampaan gelap yang tak berujung, terbungkus dalam aura kematian yang mengepul dan menyerang orang kuat dari klan kegelapan tersebut. Boom! Boom! Kekosongan api penyucian tanpa batas berguncang saat naga sejati datang dengan napas kematian. Langit berubah menjadi lautan luas. Bayangkan saja napas kematian mengalir deras seperti banjir yang meluluh lantahkan Jakarta. Betapa menakutkannya pemandangan ini setelah ini terjadi. Karena itu diliputi oleh napas kematian yang begitu besar. Bahkan orang yang berumur panjang pun akan langsung dimusnahkan oleh kekuatan kematian yang tak ada habisnya ini, dan akan menjadi mayat hidup. Melihat napas kematian seperti itu, wajah Penatua Iblis Kuno dan yang lainnya yang tidak jauh dari sana mau tidak mau berubah. Bagus sekali. Melihat energi pedang naga kematian sejati yang membumbung dari langit ke arahnya, master kuat dari klan kegelapan itu nampak tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia malah mengeluarkan raungan panjang. Dan boom! Aura gelap tak berujung melonjak keluar dari tubuhnya. Energi kegelapan dan kekacauan ini mengembun di lengannya yang tersisa. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan lengannya langsung menjadi sangat tebal. Aura gelap yang mengepul seperti ledakan kekacauan dan dia melayangkan tinju ke depan dengan keras.
Ada suara ledakan yang keras dan di bawah pukulan ini kekosongan bergetar dan kekuatan kegelapan melonjak dengan liar. Kekuatan gelap yang sangat murni dan kaya itu sepertinya tidak datang dari dunia ini. Dan kemudian itu berkumpul dengan gila-gilaan di bawah tinju ini. Dengan satu tinju tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada yang meragukan bahwa pukulan ini pasti bisa meledakkan seluruh langit dan menembus seluruh dunia dalam sekejap. Pukulan ini telah memadatkan kekuatan mengerikan dari klan kegelapan. Tetapi jika lawan dengan level yang sama tidak memiliki harta karun tertinggi tingkat atas, mereka tidak akan mampu memblokir pukulan tak terkalahkan ini dan akan terbunuh dalam sekejap bahkan tanpa kemampuan untuk melawan. Nampak kemudian tinju yang dilepaskan oleh Master Klan Kegelapan itu seketika bertabrakan dengan pedang yang dilepaskan oleh Qin-Chen dan boom! Ada ledakan. Pedang mengguncang langit dan bumi berguncang. Qin-Chen menebas dengan pedang dan raungan keras dengan cepat meletus dari telapak tangan yang gelap dan raungan keras dengan cepat meletus. Tetapi bahkan tinju itu tidak dapat menahan pedang mengerikan yang dilepaskan oleh Qin-Chen. Dengan keras tinju hitam pekat itu meledak dalam sekejap dan langsung terkoyak oleh energi pedang yang tajam. Mustahil. Melihat pemandangan seperti itu, ahli kuat dari klan kegelapan tampak marah dan dia berteriak. Sementara di kejauhan, Yanxi Supreme dan yang lainnya juga terkejut dan hati mereka terguncang dengan hebat. Karena meskipun anggota klan kegelapan itu bukanlah kekuatan di ranah Supreme, tetapi kekuatan asal mula kegelapan yang dia tunjukkan sebelumnya itu sudah cukup untuk mengalahkan ahli Supreme. Sebagai anggota klan Iblis Abisal, mereka semua sangat menyadari bahwa kekuatan kegelapan itu sangatlah mengerikan. Ini adalah kekuatan mengerikan yang datang dari luar alam semesta. Dan itu jauh lebih unggul daripada kekuatan klan Iblis Abis. Pukulan seperti itu bahkan ahli supreme dari klan Iblis Abis tidak akan dapat dengan mudah menahannya. Tetapi itu sebenarnya dibelah oleh Qin-Chen. Hal ini pun membuat orang-orang kuat yang hadir seperti Yanxi Supreme, hati Iblis Supreme dan yang lainnya tidak dapat duduk diam dan pikiran mereka terguncang, semua mata mereka terbuka lebar. Boom, boom. Ketika pedang naga kematian sejati Qin-Chen membelah tinju hitam lawan, seluruh tubuh orang kuat dari klan kegelapan itu memancarkan cahaya. Dia lalu meraung. Dia mendorong kekuatannya hingga batasnya. Dia membuka busurnya ke kiri dan ke kanan dalam sekejap. Dan lalu melepaskan lusinan pukulan dalam sekali jalan. Ketika tinju tajam yang dapat menghancurkan langit berbintang itu diledakkan seperti badai yang dahsyat. Kekuatannya begitu kuat dan menakutkan sehingga itu bahkan tak tertandingi. Karena kekuatan ini sungguh menghancurkan. Pukulan demi pukulan dengan ganas menghantam bilah-bilah tajam pedang energi naga kematian sejati yang dilepaskan oleh Qin-Chen. Naga kematian sejati meraung, dan kekuatannya bergulir dari aturan kematian langsung memusnahkan segalanya. Untuk sesaat, apakah itu Penatua, Iblis Kuno, dan yang lainnya ataupun Penatua Hati Iblis, mereka semua menatap pemandangan di depan mereka. Dengan aura kematian yang begitu menakutkan, mereka samar-samar sudah dapat menebak identitas Qin-Chen. Yang satu adalah jenius dari dunia bawah, dan yang lainnya adalah penguasa klan kegelapan. Keduanya adalah orang kuat di alam semesta, di luar alam semesta. Mereka semua ingin tahu siapa yang lebih unggul dari keduanya. Penatua Hati Iblis dan yang lainnya sudah merasakan aura luar biasa dari Qin-Chen saat ini. Aura kematian yang mengepul itu sepertinya bukan datang dari dunia ini, melainkan itu datang dari dunia lain. Dia samar-samar memahami identitas Qin-Chen dan hatinya menjadi lebih marah. Sumber kegelapan tak berujung meledak dari tubuhnya dalam sekejap dan boom. Daun surgawi dari alam iblis kegelapan abadi hampir tertarik. Perlu dicatat bahwa jalan surgawi dari alam iblis kegelapan abadi telah sepenuhnya dikendalikan oleh klan Iblis Abis. Tetapi pada saat ini, ketika klan kegelapan itu benar-benar meledakkan sumber kegelapan yang paling menakutkan, hal itu hampir saja secara langsung mengganggu asal-usul surgawi. Alam semesta melalui jalan surgawi dari alam iblis kegelapan abadi. Kekuatan kegelapan yang tak terbatas meledak seketika. Dia tidak segan-segan menyia-nyiakan banyak kekuatan asli kegelapannya. Dia mengambil napas penuh dan meninju Qin-Chen dengan gila-gilaan. Dia ingin menerobos serangan yang dilepaskan oleh Qin-Chen dalam waktu yang sesingkat mungkin, dan kemudian langsung meledakkan Qin-Chen sampai mati. Master klan kegelapan itu sudah memutuskan tidak peduli apa tujuan pihak lain datang ke penjara iblis tak terbatas, tetapi itu telah menodai martabat klan gelapnya. Namun melihat itu Qin-Chen terkekeh. Setelah beberapa kali pertukaran, Qin-Chen sudah memahami kekuatan lawan. Lawan merupakan ahli setengah langkah supreme.
tetapi lawan memiliki kekuatan yang hampir setara dengan Ranah Supreme. Bahkan di antara Ranah Supreme biasa, lawan tidak dapat dianggap lemah. Qin-Chen cukup terkejut, kekuatan laut kosmik ini sungguh luar biasa. Jika ada orang kuat dari semua ras, dia mungkin bukan lawannya. Tetapi sayang, lawan yang dia temui sekarang itu adalah Qin-Chen. Dan boom, aura gelap yang mengepul seperti lautan luas langsung menelan Qin-Chen secara sekaligus. Kekuatan kegelapan yang menakutkan mengalir ke tubuh Qin-Chen dengan gila-gilaan, mencoba memusnahkan tubuh fisiknya. Namun bagi Qin-Chen, yang memiliki darah raja kegelapan, kekuatan kegelapan semacam ini tidak dapat membahayakan asal-usul Qin-Chen sama sekali. Mati! Teriak Qin-Chen segera, cahaya pedang mencapai langit dan naga kematian sejati lainnya meraung. Naga sejati ini berubah menjadi napas yang mengejutkan, membuka mulutnya dan memuntahkan napas kematian yang tak ada habisnya. Tiba-tiba napas kematian melonjak dengan gila-gilaan, dan miliaran kaki napas kematian membumbung ke angkasa. Itu dapat memusnahkan seisi ini dalam sekejap. Dengan suara boom, pedang naga sejati kematian yang mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya itu melonjak ke langit dengan kekuatan kematian yang sepertinya dapat memusnahkan galaksi. Kali ini, tidak peduli betapa gilanya orang kuat dari klan kegelapan itu, dia meninju satu demi satu tinjunya. Tetapi pedang naga kematian sejati yang dilepaskan oleh Qin-Chen itu benar-benar tidak dapat dihancurkan dan itu tetap utuh. Dan itu mengabaikan tinju yang dilepaskan oleh master klan kegelapan tersebut. Ketika pedang naga sejati kematian Qin-Chen itu semakin mendekat, master kuat dari klan kegelapan itu memiliki wajah yang tampak ketakutan. Dia baru saja fokus menyerang, tetapi ketika pedang naga kematian sejati itu menyerang, dia tidak dapat melarikan diri. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia pun hanya bisa mengeluarkan jeritan melengking. Tidak terdengar di telinga semua orang jeritan tersebut, dan orang kuat dari klan kegelapan tersebut langsung diliputi oleh aura kematian Qin-Chen. Di bawah napas kematian yang begitu menakutkan, master kuat dari klan kegelapan itu benar-benar ditelan dalam sekejap mata, dan tubuhnya nampak langsung terbakar. Dia berubah menjadi benda mati yang tak terhitung jumlahnya, nampak berserakan. Dengan suara letupan, terlihat dengan mata yang telanjang, cahaya pedang tajam menembus tepat di antara alis master klan kegelapan itu, dan langsung menebas jiwanya. Itu adalah pedang karat misterius yang menembus alis pria kuat dari klan kegelapan tersebut. Boom! Saya kemudian melihat tubuh master klan kegelapan ini terbakar secara langsung. Klan gelap bukan milik alam semesta ini. Ketika mereka mati, kekuatan alien menakutkan yang terkandung di dalam tubuh mereka menghilang secara langsung, dan tidak ada tulang yang tersisa, hanya jiwa ilusi yang nampak tersisa. Jiwa ilusi klan kegelapan itu seperti jurang hitam pekat, itu dipaku di kehampaan oleh pedang karat misterius. Nampak jiwa dari klan kegelapan itu berjuang mati-matian. "Biarkan aku pergi," kata master klan kegelapan itu. Dia meraung, dan jiwanya terus berputar-putar dengan keras ingin melepaskan diri dari jeratan pedang karat misterius. Wajahnya telah hilang sebagai anggota klan kegelapan. Dia sebenarnya dikalahkan. Boom! Aura jiwa gelap yang mengepul melonjak, dan dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri, dan dia tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Tidak jauh dari sana terlihat Penatua Iblis Kuno dan yang lainnya juga tercengang. Orang yang kejam itu benar-benar meledakkan tubuh master dari klan kegelapan itu secara langsung, dan tidak menyisakan ruang untuk pelarian. "Yang mulia, orang ini berasal dari klan kegelapan, jadi saya harap Anda untuk menunjukkan belas kasihan," kata Penatua Iblis Kuno. Dia yang sebelumnya tidak bergerak akhirnya saat ini tidak tahan lagi, dan dia buru-buru melangkah maju dan berkata dengan cemas, dia tidak boleh membiarkan master dari klan kegelapan itu mati di depannya, karena jika tidak, klan Iblis Yuan-nya pasti akan memiliki masalah di kemudian hari. Jiwa master klan kegelapan itu tertusuk ke dalam kampaan, dan dia nampak terkejut juga marah. "Lepaskan aku. Jika kamu berani menyentuhku, tidak peduli apa latar belakangmu, aku, klan kegelapan, tidak akan pernah membiarkan kamu pergi," kata master kuat dari klan kegelapan itu. Dia meraung dan mencoba mengancam Qin-Chen. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Qin-Chen mencibir dan langsung mengaktifkan pedang karat misterius tersebut, dan boom! Dengan suara ledakan, jiwa master klan kegelapan itu langsung hancur, dan jiwa tersebut terbang menjauh sebelum kemudian menghilang ke udara tipis. Ketika Penatua Iblis Kuno dan yang lainnya melihat pemandangan seperti itu,
Mereka semua tertegun di tempatnya sejenak dan hati mereka bergetar tanpa sadar. Rasa dingin yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul dari telapak tangannya, lalu menuju telapak kakinya. Orang kuat dari klan kegelapan sudah mati, dan dia masih mati di depan mereka. Ini sudah berakhir. Hati mereka semua benar-benar tenggelam. Rasa dingin yang tak ada bisa melonjak, dan mereka tidak dapat lagi membayangkan hasil selanjutnya. Yang mulia, orang ini adalah anggota klan kegelapan, tetapi Anda membunuhnya seperti ini, kata Penatua hati iblis. Dia langsung melangkah maju dan berkata dengan kaget juga marah. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, suaranya tiba-tiba berhenti dan dia lalu melihat Qin Chen menoleh ke arahnya dengan mata yang sangat dingin. Bagaimana dengan klan kegelapan? Jika kamu memiliki kemampuan, pergilah padaku dan buat masalah di depanku. Jika kamu terus berbicara omong kosong di depanku, maka aku mungkin akan membunuhmu juga, kata Qin Chen. Mata yang berisi niat membunuh yang tak ada habisnya itu meledak dengan niat membunuh yang sangat mengerikan, dan langsung menyebabkan Penatua hati iblis mundur beberapa langkah ke belakang, dan kemudian Penatua hati iblis pun tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Ahli Supreme tahap tengah yang bermartabat sebenarnya ditakuti oleh Qin Chen seperti itu. Yang bahkan Qin Chen saat ini bukan ahli Supreme. Ini bukan karena Penatua hati iblis pengecut, tetapi karena dia tahu bahwa pihak lain tidak hanya berbicara dengan bercanda, tetapi sebenarnya pihak lain memiliki keberanian untuk bisa membunuhnya. Dengan suara melesat, pedang karat misterius tersebut langsung terbang kembali dan jatuh ke tangan Qin Chen sebelum kemudian disimpan dan menghilang. Dalam kehampaan, napas kematian tidak bisa hilang untuk waktu yang lama, dan itu masih menunjukkan pemandangan tragis sebelumnya. Ayo, pergi, kata Qin Chen. Dia berkata kepada Lord of the Abyss, tidak ada yang akan menghentikan kita sekarang. Yang mulia, Anda membunuh orang-orang dari klan kegelapan, tetapi Anda masih berani masuk ke penjara iblis tak terbatas. Di dalam ada banyak master klan kegelapan di penjara iblis tak terbatas ini, kata Penatua iblis kuno. Dia buru-buru berkata, seorang anggota klan kegelapan dibunuh oleh Qin Chen dan dia tidak dapat pernah membiarkan Qin Chen dibunuh oleh orang lain lagi. Jadi, bagaimana jika ada banyak master klan kegelapan di dalam? Apakah aku harus takut kepada mereka? Kata Qin Chen. Dia berkata dengan nada yang menghina. Dan Lord of the Abyss juga langsung memasuki penjara iblis sebelum kemudian sosok Qin Chen dan sosok Lord of the Abyss pun menghilang dalam sekejap. Penatua iblis kuno melihat Qin Chen dan yang lainnya sudah pergi. Penatua iblis kuno menunduk dengan keras. Sekarang mereka berada dalam masalah besar. Penatua iblis kuno, haruskah kita memanggil Patriark untuk kembali sekarang? Kata Penatua hati iblis. Dia dan yang lainnya juga nampak panik, karena segala sesuatu yang terjadi sekarang berada di luar kendali mereka. Tidak perlu, kata Penatua iblis kuno. Dia melambaikan tangannya secara langsung. Dia masih sangat tenang saat ini dan tidak terbawa suasana. Dia mengingat apa yang dikatakan oleh Lord of the Abyss sebelumnya kepadanya, dan tahu betul bahwa Patriark Abyss tidak mengetahui identitas dari Lord of the Abyss. Dan jika Patriark Abyss diizinkan untuk kembali dan ketika kedua belah pihak bertemu, maka dirinya khawatir itu tidak akan dapat dihindari bahwa akan ada beberapa konflik. Masalah ini tidak dapat diselesaikan bahkan jika Patriark klan kembali. Kita harus menunggu sampai leluhur kembali, kata Penatua iblis kuno. Dia berkata dengan suara yang dalam. Apakah kamu yakin? Kata Penatua hati iblis. Dia dan yang lainnya bertanya dengan curiga. Jangan khawatir. Master klan Iblis Yuan yang sebelumnya bersama master dari dunia bawah itu memiliki status yang khusus. Jadi kita akan baik-baik saja, kata Penatua iblis kuno. Dia melihat ke penjara iblis tak terbatas yang gelap gulita dan menghela napas dalam secara diam-diam.